Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya selama belajar di rumah. Oke, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang muatan PPKN. Pada pembelajaran subtema 1 sebelumnya, kita belajar tentang pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga di rumah. Sekarang kita masuk pengalaman sila pertama Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga di sekolah. Nah, sekarang kita masuk pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih caranya mengamalkan sila pertama di sekolah? Nah, ada banyak cara ya. Yang pertama misalnya membaca doa sebelum belajar. Yang biasa kalian lakukan di sekolah yaitu memulai sholat duha terlebih dahulu sebelum belajar. Sholat duhur berjamaah ya. Banyak hal-hal yang bisa kita contohkan atau amalkan yang termasuk dalam sila pertama Pancasila. Apa sih tujuannya kita mengamalkan sila pertama Pancasila di sekolah? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nah, biasanya itu kita memulai berdoa dulu sebelum mulai belajar. Itu tujuannya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Nah, karena kita semua beragama Islam di sekolah, jadi tidak ada masalah ya. Tapi kalau kalian punya teman lain misalnya berbeda agama, kita harus membiarkan mereka untuk melaksanakan ajaran agamanya. Kita tidak boleh larang-larang ya. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Iya, jadi kita tetap harus berteman walaupun teman kita memiliki agama yang berbeda. Lanjut pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Ayo, apa bunyi sila kedua? Apa bunyi sila kedua, Bu Muli? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sila kedua ini mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia. Apa sih contohnya pengamalan sila kedua di sekolah? Nah, ini ada 2 poin. Yang pertama, memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Jadi tidak boleh cerita dalam kelas, tidak boleh apalagi bermain pada saat belajar ya. Jadi kalau ibu guru menjelaskan harus diperhatikan ya. Yang kedua, ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit, atau misalnya biasanya ada temannya yang mengalami musibah ya, kita bisa memberi sedikit dari uang jajan yang kita miliki, dikumpul sama teman-temannya terus diberikan kepada teman yang terkena musibah, begitu ya. Oke, lanjut ke sila ketiga Pancasila di sekolah. Pengalaman sila ketiga Pancasila ya. Sila ketiga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Bagaimana caranya kita mencintai tanah air Indonesia? Dengan sikap apa yang harus kita lakukan di sekolah? Nah, di sini ada 4 ya. Sikap cinta tanah air yang dapat ditunjukkan di sekolah. Yang pertama, menggunakan produk buatan dalam negeri. Misalnya beli sepatu mereknya merek yang diproduksi oleh anak negeri ya dalam Indonesia. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, ini banyak yang biasa goyang-goyang kalau upacara kepala sekolah lagi memberi amanah di depan, banyak yang goyang-goyang di belakang ibu guru lihat. Tidak boleh ya nak ya. Jadi semakin dewasa kalian nanti kalau sudah sekolah, kalau upacara tidak boleh lagi goyang-goyang ya. Kalau upacara betul-betul diikuti dengan hikmah.
Sekarang yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Mempelajarinya bagaimana? Bisa dengan menonton budaya-budaya Indonesia. Ada banyak tarian adat atau baju adat yang berasal dari daerah lain ya. Yang keempat, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, ini kalau misalnya nanti kelas 2, kelas 3 waktunya untuk tiket membersihkan kelas, kalian harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja sama agar pekerjaannya terasa lebih ringan. Jadi satu menyapu, yang satunya mengepel, yang satunya hapus papan, yang satunya lap-lap gitu ya. Susun meja dirapikan, semua harus bekerja sama. Oke, itu saja penjelasan Ibu Guru tentang muatan PKN hari ini. Tugasnya adalah kerjakan halaman 46. Kerjakan halaman 46 nomor 1 sampai 5. Kalian bisa jawab langsung saja ya di buku Bupena. Kalian bisa langsung jawab di buku Bupena. Kalau ada yang tulis di buku tulis, tolong tulis keterangannya di atas, judul tugasnya apa, halaman berapa yang dikerja. Sama kalau ditulis pilihan gandanya, jangan hurufnya saja A saja atau B saja, ditulis keterangannya. Misalnya A, memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran gitu ya, jangan A saja ditulis di bukunya. Terus tulisannya harus rapi, jadi Bu Guru juga menilai kerapian tulisannya ya. Jangan sampai nilainya berkurang karena tulisannya yang tidak rapi atau Bu Guru tidak bisa baca tulisannya ya. Oke, hari ini Bu Guru jelaskan sedikit tentang bahasa Indonesia, yaitu membaca puisi. Jadi saat kalian membaca puisi, sudah Ibu Guru jelaskan pada video sebelumnya, kalian harus memperhatikan 3 hal, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Apa itu artikulasi? Siapa yang masih ingat? Artikulasi adalah kejelasan pengucapan. Intonasi apa? Intonasi adalah ketepatan nada. Jadi ditahu kapan kita agak keras, kapan kita agak pelan ya. Yang ketiga adalah ekspresi, berarti raut wajah. Raut wajahnya harus sesuai sama isi puisi. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian kirimkan video membaca puisi. Video membaca puisi pada halaman 38. Berjudul Pelangi ya, itu bukan lagu tapi puisi. Terus kalian jawab pertanyaannya yang nomor 2, bagian A sampai bagian E, tulis di buku tulis tematik. Oke? Sama menyetor surah, satu surah. Silakan setor surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5. An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 ya. Oke, sampai sini dulu penjelasannya Ibu Guru tentang materi bahasa Indonesia. Ingat, kerjakan tugasnya. Jangan malas-malas jangan kasih capek orang tuanya di rumah. Diingatkan terus ya. Harus lebih dewasa karena sekarang sudah kelas 2, bukan di kelas 1. Harus bisa lebih berpikir positif. Bagaimana caranya kalian bisa mengerjakan tugas sendiri, tidak disuruh-suruh orang tuanya, bisa melakukan hal-hal pribadinya sendiri ya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak ada yang penting. Tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di sekolah jika kita bisa bertatap muka kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.